Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Di sini saya Arya Hendra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Ganda Saputra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prayoga Dwi Andrian. Ya, Ibnu Arifi. Saya Muhammad Zikri Malano dari At twilight I close my eyes. At midnight they open wide. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang magnetic tape. Magnetic tape terbuat dari plastik berbentuk pita plastik yang dilapisi magnet yang panjangnya beratus-ratus meter dan digulung. Informasi dikodekan karakter per karakter terdiri dari beberapa kanal atau track. Track adalah baris-baris paralel pada permukaan tape di mana satu bit informasi direkamkan satu kanal atau track. Menyatakan satu posisi bit representasi biner terdapat tape yang berisi 7,9 bahkan 18 track. Dapat mengkodekan beberapa ratus karakter per inci. Magnetic tape merupakan media rekaman yang terbuat dari pita tape tipis yang dilapisi partikel besi oksida atau krom atau partikel lain yang bersifat magnetis. Data disimpan dalam frame yang membentang sepanjang lebar tape. Frame dikelompokkan dalam blok atau rekor yang dipisahkan dengan gap. Perekaman pada tape dilakukan dengan mengalirkan sinyal listrik melalui heat menghasilkan jejak magnetik pada tape. Informasi pada tape dapat dihapus dan diisi kembali. Magnetic tape 1. Untuk tape yang digunakan panjangnya 2400 feet dapat menampung kira-kira 23 juta karakter. Penyimpanan data pada tape adalah dengan cara sekuensial. Density pada magnetic tape. Salah satu karakteristik yang penting dari tape adalah density, kepadatan di mana data disimpan. Density adalah fungsi dari media tape dan drive yang digunakan untuk merekam data ke media tape. Satuan yang digunakan density adalah bytes per inch ppi. Umumnya, density dari tape adalah 1600 ppi dan 6250 ppi. Ppi bits per inci ekuivalen dengan karakter per inci. Informasi magnetik tape dibaca dan ditulis menggunakan magnetic tape memerlukan kecepatan konstan. Saat tape drive tidak membaca atau menulis informasi, maka tape drive berhenti di satu posisi saat diperintahkan berhenti. Tape drive melambat saat tape drive diperintahkan membaca. Tape drive mempercepat. Dengan itu, terdapat ruang di magnetic tape yang dimampui. Karena demikian sifatnya, maka penyimpanan informasi di magnetic tape berbentuk kumpulan record dan antar record. Harus terdapat ruang antara yang disebut IRG, internal gap. Ukuran IRG dari 1,5 inci sampai 3/4 inci. Semakin panjang IRG semakin memperkecil kapasitas simpan magnetic tape. Gambar intercore gap. Contoh, kepadatan magnetic tape adalah 1600 bit per inci. Ukuran record adalah 800 bit. IRG setengah inci. Berarti hanya 1/2 dari magnetic tape yang digunakan secara efektif, atau utilitas magnetic tape adalah sebesar 1/2. Untuk memperkecil pemborosan, record dikelompokkan dalam blok-blok sehingga tidak perlu ada lagi IRG. Gap di antara dua blok disebut IBG, interblock gap. Struktur penyimpanan ini meningkatkan utilitas magnetic tape sebanding jumlah record per blok untuk
meningkatkan utilitas dan meminimumkan waktu pembacaan dan penulisan, maka nilai blocking faktor harus besar. Jumlah record per block disebut BVR, blocking factor. BVR 10 berarti terdapat 10 record per block. Gambar interblock gap. Contohnya, kepadatan magnetic tape adalah 1600 bit inci. Ukurannya record adalah 800 bit. BVR adalah 10 berarti 1 blok 8000 bit. IBH 1/2 inci. Berarti utilitas magnetic tape menjadi 10/11, yaitu 8000 tambah setengah kali 1600 sama dengan 10/11. Hampir keseluruhan pita terpakai secara efektif. Menghitung kapasitas penyimpanan tape. Contoh, bandingkan beberapa banyak record yang dapat disimpan dalam tape. Bila satu blok berisi satu record sama dengan 1000 karakter. Dengan satu blok berisi 20 record, satu record 100 karakter. Panjang tape yang digunakan adalah 2400 feet dengan density 6250 bpi dan panjang gap 0,6 inci. Contoh, menghitung waktu akses pada tape diketahui. Kecepatan akses pada tape untuk membaca menulis adalah 200 inci atau per sek. Waktu untuk berhenti dan waktu gap adalah 0,004 sek. Hitung waktu akses yang dibutuhkan tape tersebut dengan menggunakan data pada contoh sebelumnya. 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi file sekuensial. Definisi organisasi file sekuensial. Organisasi file sekuensial merupakan suatu teknik atau cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas file. Pengorganisasian file di mana tiap-tiap record disimpan dalam urutan tertentu, dari record-record disimpan dalam urutan tertentu, di mana urutan dari record-record tersebut dipilih dari salah satu file yang ada, disebut file kunci atau key file. Contohnya, pada file mahasiswa dan file pelanggan, yang menjadi file kuncinya adalah nomor BP dan kode pelanggan. Media penyimpanan yang digunakan adalah magnetic tape. Keuntungan dan kelemahannya. Keuntungan dapat melakukan pengaksesan record dengan cepat, dan kelemahannya tidak dapat mengakses langsung pada record yang diinginkan atau tidak bisa mengakses record dengan cepat. Ciri-ciri organisasi file sekuensial. 1. Record dibaca secara berurutan. 2. Perubahan atau penambahan data atau record sukar dilakukan. 3. Efisiensi dalam penggunaan tempat penyimpanan yaitu sangat baik untuk frekuensi data yang kecil. 4. Data tersimpan secara teratur menurut prinsip FIFO, first in first out. Pembuatan file sekuensial meliputi penulisan record-record dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Tugas-tugasnya: 1. Pengumpulan data. 2. Perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. 3. Pengeditan data. 4. Pemeriksaan terhadap data. 5. Penyortiran dalam pengeditan data. Retrieval terhadap berkas sekuensial. Record pada berkas sekuensial diretrieve secara berurutan. Retrieve dari sebuah berkas bergantung pada jumlah data yang dihasilkan. Untuk peretrievan dengan cara sekuensial, perhatikan terlebih dahulu head ratio-nya. Head ratio. Banyak record yang harus diakses untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dibagi dengannya record dalam berkas tersebut. Semakin rendah head ratio, semakin tidak baik bila menggunakan organisasi sekuensial. 3. Semakin tinggi head ratio, semakin baik bila menggunakan organisasi sekuensial. Update terhadap file sekuensial. Tujuan update terhadap file sekuensial adalah untuk menjaga agar file tetap up to date atau terkini. 5. File activity ratio. Banyaknya record pada master file yang diupdate dibagi dengan banyaknya record pada master file. Semakin tinggi file activity ratio,
semakin lama proses pengupdatean master file. Semakin tinggi kebutuhan akan data yang baru pada master file, maka semakin sering file tersebut diakses. Semakin sering master file diupdate, semakin tinggi biaya pemrosesannya. Penggunaan file sekuensial. 1. Pada commercial batch oriented processing, di mana pembaharuan terhadap seluruh record diolah secara periodik. 2. Konsep master file dan file transaksi digunakan untuk organisasi file init. 3. Penggabungan data dari sejumlah file sekuensial diperlukan file terurut, sehingga seluruh data ditemukan dalam sekali pencarian ke arah depan. Contoh, pada monthly billing untuk perusahaan listrik, air bersih, telepon, dan lain-lain. Sintaks, select bintang, from pegawai, order by ID pegawai. File relatif. Sebuah file relatif adalah file di mana data record diidentifikasi oleh posisi ordinalnya dalam file, seperti record 1, record 2, dan seterusnya. Ini berarti bahwa catatan dapat diakses secara acak maupun berurutan. Untuk akses berurutan, cukup jalankan pernyataan baca atau tulis untuk mengakses catatan berikutnya dalam file. Untuk akses acak, tentukan item data sebagai kunci relatif. Kemudian, tentukan dalam item data nomor urut catatan yang perlu Anda baca atau tulis. Karena catatan dapat diakses acak, akses ke file relatif cepat. Meskipun Anda dapat mendeklarasikan rekaman panjang variabel untuk file relatif, ini dapat membuang ruang disk karena sistem mengasumsikan panjang rekaman maksimum untuk semua pernyataan tulis ke file dan mengisi posisi karakter yang tidak digunakan. Hal ini dilakukan agar rutinitas penanganan file COBOL dapat dengan cepat menghitung lokasi fisik setiap record, mengingat nomor record dalam file. Karena file relatif selalu berisi record dengan panjang tetap, tidak ada ruang yang dihemat dengan menentukan kompresi data. Faktanya, jika kompresi data ditentukan untuk file relatif, maka akan diabaikan oleh file handler. Setiap catatan dalam file relatif diikuti oleh penandaan 2 byte yang menunjukkan status catatan saat ini. Status rekaman dapat berupa XOA rekam hadiah, XOO catatan dihapus atau tidak pernah ditulis. Saat Anda menghapus rekaman dari file relatif, konten rekaman tidak segera dihapus. Penanda catatan diperbarui untuk menunjukkan bahwa itu telah dihapus. Tetapi konten catatan yang dihapus itu tetap ada secara fisik di dalam file sampai catatan itu ditulis. Jika Anda perlu menghapus data dari file karena alasan keamanan, ikuti prosedur di bawah ini. Gunakan penulisan ulang untuk menimpa catatan, misalnya dengan karakter spasi. Hapus catatan. Untuk menentukan file relatif, tentukan organisasi relatif dalam klausa select untuk file dalam program COBOL Anda. Untuk mengakses rekaman secara acak, Anda juga harus tentukan akses mode adalah random atau akses mode adalah dinamik. Dalam klausa select, untuk file tersebut tentukan kunci relatif bagian working storage dalam program Anda. Sebagai contoh, yang lihat di PPT ini, kode contoh di atas didefinisikan file relatif. Mode aksesnya acak sehingga kunci relatif real field key ditentukan untuk akses acak. Anda harus selalu menyediakan nomor record dalam kunci relatif sebelum mencoba membaca record dari file Anda. Jika Anda menentukan mode akses adalah dinamis, Anda dapat mengakses file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zikri Malano dari BP 211011152610387. Kelas saya dari Sistem Informasi 9. Dan saya akan menjelaskan di sini tentang pengertian organisasi berkas dengan banyak key, yaitu disebut dengan multi-key. Organisasi berkas yaitu memperbolehkan record diakses oleh lebih dari satu key field, disebut dengan organisasi berkas. Multi-key access terdiri dari
one access dan mempunyai anak panah yang terdiri dari sequential access dan multi key. Dan sequential access terdiri dari sequential dan direct access. Dan direct access mempunyai anak panah lagi yaitu relative dan indexed sequential. Lanjut kepada ada banyak teknik yang dipakai untuk organisasi. Hampir semua pendekatan bergantung pada pembentukan indeks yang dapat memberikan akses langsung dengan banyak nilai key. Ada dua teknik dasar, yaitu dari inversion dan multilist. Yang kedua yaitu definisi dan aplikasi berkas dengan banyak key. Contohnya, sebuah sistem perbankan yang mempunyai beberapa pemakai user, seperti kayak kasir, pegawai, manajer cabang, pegawai bank, dan nasabah dan lain-lainnya. Lanjut, di sini saya akan menampilkan dari sebuah tabel yaitu account dari banyak key. Terdiri dari ID, name, group code, source, balance, dan overdraw limit. Lanjut, adanya pemakai yang berbeda memerlukan akses ke record-record ini. Contohnya, orang yang memakai yaitu sebuah orang yang kerja di kasir. Mereka mengidentifikasi record akun menurut nilai ID, dan orang tukang kredit contohnya akses semua record menurut nilai overdraw limit. Dan contoh yang lain yaitu pegawai bank. Pegawai bank gunanya untuk membuat laporan berkala untuk semua record akun yang disortir berdasarkan ID. Maka untuk contoh sistem perbankan tersebut harus ada file account, dan file account itu diurut menurut overdraw limit. Dan file account di organisasinya mempunyai urut menurut group code untuk melayani manajer cabang. Lanjut, dari pengulangan data beberapa file bukan merupakan cara yang baik untuk mengakses record dengan berbagai cara. Dan cara inilah yang memerlukan ruang yang besar dan butuh pengupdatean yang dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi masalah di atas, maka digunakan organisasi berkas banyak key yang umumnya diimplementasikan dengan pembentukan banyak indeks untuk memberikan akses yang berbeda. Mungkin juga cara ini memakai banyak list terhadap record, dan sebuah indeks dapat dibentuk dengan beberapa cara, misal sebagai tabel binary, search tree, dan B-tree. Dan kita masuk kepada organisasi inverters file. Organisasi inverter file yaitu pendekatan dasar untuk memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data, dan sebuah key yang pada indeks inversi mempunyai semua nilai, di mana masing-masing nilai key mempunyai petunjuk ke record yang bersangkutan. Baiklah, saya akan menampilkan dari contoh inversi akun terhadap Sogno menghasilkan indeks inversi. Dan bisa kita lihat di tabel sebelah kiri terdapat dari Sogno, dan sebelah kanan terdapat dari address. Address tidak mempunyai lebih dari 2 numerik, sedangkan Sogno bisa mempunyai lebih numerik dari 5 atau 6. Dan lanjut kita kepada organisasi multilist file, yaitu adalah suatu pendekatan lain yang memberikan hubungan antara sebuah indeks dan data record dari sebuah file disebut dengan multilist file. Seperti sebuah multilist yang mempunyai sebuah indeks untuk setiap secondary key. Organisasi multilist file berbeda dengan inverted file, di mana dalam indeks inversi, sebuah nilai key mempunyai sebuah penunjuk untuk sebuah data, dan dengan nilai key, sedangkan indeks multilist untuk sebuah nilai key mempunyai hanya sebuah penunjuk untuk data record pertama dengan nilai key. Dan saya akan menampilkan dari tabel multilist organization terdiri dari group code, branch type, yang sebelah kanan ID. Ini adalah berikut contoh dari dua tabel multilist organization. Lanjut, ada 3 contoh cara akses yang potensial dalam menjawab pertanyaan. Yang pertama, daftar nilai ID untuk akun dengan grup kode E80001 dan overdraw limit sama dengan 100 tanda tanya. Data file dapat dicari dengan sequential index group code atau dengan memakai overdraw limit. Mana cara yang terbaik? Pencarian secara sequential memerlukan akses sampai 20 data. Menggunakan index group code berarti akses sampai 3 data record dan memakai index. Overdraw limit berarti akses dapat di record sampai 8 data.
Dari ketiga cara di atas, yang terbaik adalah menggunakan cara indeks. Berikut adalah tabel dari organisasi multi-list file, terdiri dari record address, ID, name. Name juga terdiri dari last, first, itu dari akhiran sampai awal, dan group code, type, stock no, balance, limit. Dan sekian dari presentasi saya dan Janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara beruntun dan acak. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertemuan ke-11, yaitu organisasi index or sequential file. Apa sih definisinya tersebut? Salah satu cara yang paling efektif untuk mengorganisasi kumpulan record-record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun akses record secara individu berdasarkan nilai key adalah organisasi berkas indeks sekuensial. Jadi, berkas indeks sekuensial merupakan kombinasi dari berkas sekuensial dan berkas relatif. Adapun jenis akses yang membolehkan, yang pertama, akses sekuensial, yang kedua, akses direct. Apa sih akses direct atau direct access? Direct access merupakan cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Direct access merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed range logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah besar. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi yang biasanya digunakan sebagai nomor blok relatif, yaitu indeks relatif terhadap awal berkas. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihan dari direct access tersebut. Yang pertama, cara kerjanya cepat. Kedua, dapat menirukan sebagian fungsi dari prosesor. Ketiga, pengambil alihan fungsi prosesor yang berhubungan dengan transfer data. Yang keempat, perangkat ini memudahkan untuk mendapatkan informasi tentang data, bit, dan alamat yang ditransfer dari device dan memori yang diperlukan. Dan yang terakhir, dapat mengakses memori record dengan kemampuan yang secara langsung. Lalu tak lupa juga, apa sih kekurangan dari ini? Yang pertama, harganya terhitung mahal, terutama jika memperhitungkan alat pembaca dan penulisnya. Yang kedua, transfer rate yang data yang diakses masih terbatas. Dan yang terakhir, masih mengandalkan CPU sehingga CPU menjadi semakin lebih berat. Dan sedangkan apa sih sequential access? Suatu cara pengaksesan record yang langsung tanpa mengakses seluruh record yang ada. Direct access merupakan metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang dibuat dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Metode ini sangat berguna untuk mengakses informasi dalam jumlah yang besar. Apa sih kelebihannya? Yang pertama, mudah digunakan untuk mengakses library record-nya dapat dilakukan dengan tepat karena perangkat ini merupakan organisasi file yang sederhana. Organisasi filenya sangat sederhana. Kenapa? Di dalam perangkat ini, jam antar aplikasi sudah disetting dengan sedemikian rupa sehingga dapat tersimpan dengan sangat jelas, serta penyimpanannya sangat murah. Hanya menggunakan tape, magnetic tape. Yang terakhir, metode penyimpanan memorinya sangat sederhana. Harganya yang murah, tidak diperlukan kecepatan yang tinggi. Sedangkan apa sih kelemahan dari record sequential file tersebut? Yang pertama, sangat sulit untuk memperbarui posisi data yang telah disimpan. Pengaksesan, kenapa? Pengaksesan tidak dapat dilakukan secara langsung karena perangkat ini menggunakan magnetic tape yang biasanya data tersebut dibaca secara berurutan sesuai dengan yang terkait dengan kekurangan yang kedua, data yang tersimpan harus terurut. Dan yang terakhir, seluruh record yang tersimpan dalam file master harus diproses. Kenapa? Data yang sudah tersimpan dalam master sulit untuk diperbarui sehingga data penyimpanan harus sudah semestinya sekuensial yang berarti berurutan. Serta pengaksesan data ini juga tidak dapat digunakan secara langsung. Ini terdapat pada kaset magnetic tape. Jenis-jenis pengolahan basis data indeks sekuensial. Yang pertama, pengolahan batch.
Apa sih batch pengolahan? Untuk memproses besar data dengan cara tertentu secara otomatis tanpa perlu campur tangan pengguna. Data pertama dikumpulkan selama hari kerja misalnya, dan kemudian batch diproses hingga semua data yang dikumpulkan diolah dalam satu pergi. Hal ini bisa terjadi pada akhir hari kerja, misalkan ketika kapasitas komputasi yang tidak diperlukan untuk tugas-tugas lainnya. Sedangkan pengolahan interaktif, data yang diproses saat itu harus dimasukkan pengguna biasanya hanya harus menunggu waktu yang singkat untuk jawaban untuk pengolahan kata, sistem pemesanan, dan lain-lain. Pengolahan interaktif atau online mengharuskan pengguna untuk memasuk input. Keuntungannya, interaktif atau pengolahan online memungkinkan pengguna untuk input data dan mendapatkan hasil dari pengolahan yang segera. Yang terakhir, real-time pengolahan. Waktu proses nyata adalah bagian dari proses interaktif atau online. Apa sih real-time pengolahan? Input terus-menerus secara otomatis diperoleh dari sensor misalnya, yang segera diproses untuk menanggapi masukan dalam waktu sesedikit mungkin. Setelah sistem ini selesai menanggapi membaca set berikutnya, data akan segera memproses itu. Sistem tidak memerlukan pengguna untuk mengontrolnya, ia bekerja secara otomatis. Keuntungannya, setiap kali ada reaksi cepat diperlukan karena beberapa jenis perubahan, pengolahan real-time dapat mengambil tindakan tanpa perlu pengguna atau waktu proses yang lama terlebih dahulu. Struktur berkas indeks sekuensial terdiri dari indeks berupa binary source tree serta data sekuensial. Mari kita bahas lebih dalam. Sebuah pohon adalah struktur dari sekumpulan elemen dengan salah satu elemennya merupakan akar atau root, dan sisanya yang lain merupakan bagian-bagian pohon yang terorganisasi dalam susunan berhierarki dengan root sebagai puncaknya. Contoh umumnya susunan silsilah keluarga, hierarki organisasi, daftar isi buku, dan lain. Akar atau dari root ini adalah handoko. Secara rekursif, suatu struktur pohon dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, sebuah simpul tunggal adalah sebuah pohon. Yang kedua, bila terdapat simpul N dan beberapa subpohon T1, T2, dan Tn yang tidak saling berhubungan, yang masing-masing akarnya adalah N1, N2, dan lain-lain dari simpul atau pohon ini, dapat dibuat sebuah pohon baru dengan N sebagai akar dari simpul-simpul N1, N2, dan N lainnya. Yang kedua, pohon binar. Salah satu tipe pohon yang paling banyak dipelajari adalah pohon binar. Binar adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki paling banyak 2 buah anak atau cabang. Bisa terlihat dari gambar-gambar sini sebagai implementasi dari hal tersebut. Jadi bisa disimpulkan posisi sekuensial data file, AP yang nomor 1 posisinya, BAT yang posisi yang kedua, yang ketiga cat sebagai posisi ketiga, kau yang keempat, doc yang kelima, 6 yang EEL, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pada gambar 4, struktur berkas indeks sekuensial dengan sebuah indeks berikut pointer yang menuju ke berkas data sekuensial. Pada contoh gambar tersebut, indeksnya disusun berdasarkan binary search tree. Indeksnya digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Sedangkan berkas data sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap kumpulan record. Apa sih implementasi dari organisasi berkas indeks sekuensial? Implementasi organisasi berkas terbagi dua. Pertama, block index dan data atau dynamic. Yang kedua, print dan overflow data area atau static. Keduanya berbeda, alasannya masing-masing mereka diimplementasikan pada organisasi internal yang berbeda. Masing-masing berkas harus menempati pada alat penyimpanan yang bersifat Direct Access Storage Device atau DASD. Block index data. Pada pendekatan ini, berkas indeks dan berkas data diorganisasikan dalam blok. Berkas indeks mempunyai struktur tree, sedangkan berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang besar yang didistribusikan antara populasi record, seperti pada gambar di bawah ini. Pada gambar 5, ada n block data dan 3 tingkat dari indeks. Setiap entry pada indeks mempunyai bentuk atau nilai key terendah atau pointer, yang dimana pointer menunjuk pada blok yang lain dengan nilai key-nya sebagai nilai key terendah. Setiap tingkat dari blok indeks menunjuk
seluruh blok kecuali blok indeks pada tingkat terendah yang menunjuk ke blok data. Jika sebuah permintaan untuk mengakses record tertentu, misalnya kita mengakses nilai dengan key BAT, indeks dengan tingkat tertinggi dalam hal ini blok indeks 3 bagian 1. Yang pertama yang akan dicari pada contoh ini pointer dari AARD VARK menunjuk blok indeks 2 bagian 1. Pointer yang ditunjuk pada kotak tersebut adalah pointer yang berisikan AARD VARK yang akan menunjuk ke blok indeks 1 bagian 1. Pointer berikutnya yang akan ditunjuk adalah pointer yang berisi BABOON atau babon yang selanjutnya akan menunjuk blok data 2. Blok data ini akan mencari untuk record dengan key tujuan yaitu BAT, di mana pada blok ini record tersebut ditemukan. Sedangkan apa itu prime dan overflow data area? Pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks, di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik fisik dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai key. Indeksnya ada beberapa tingkat, misalnya tingkat cylinder index dan tingkat track index. Berkas datanya secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu prime area and overflow area. Seperti pada gambar di samping. Misalnya, setiap silinder dari alat penyimpanan mempunyai 4 track. Pada berkas binatang, ada 6 silinder yang dialokasikan pada prime data area. Track pertama atau nomor 0 dari setiap silinder berisi sebuah indeks pada record key dalam silinder tersebut. Entry pada indeks ini adalah sebagai berikut. Nilai key terendah, nomor track. Dalam sebuah track data, tracknya disimpan secara urut berdasarkan nilai key. Tingkat pertama dari indeks dalam berkas indeks dinamakan master index. Entry pada indeks ini adalah dalam bentuk nilai key tertinggi, pointer. Tingkat kedua dari indeks dinamakan cylinder index. Indeks ini berisi pointer-pointer pada berkas prime data dan entry-nya dalam bentuk nilai key tertinggi sama dengan nomor silinder. Jika sebuah permintaan untuk mengakses record tertentu, misalnya kita akan mengakses dengan nilai key BAT, pertama akan dicari master index. Karena BAT ada di depan lens, maka pointer dari lens akan menunjuk ke cylinder index. Karena BAT ada di depan elephant, maka pointer dari elephant akan menunjuk ke track 0 dari cylinder 1. Karena BAT ada di belakang babon dan di depan cow, maka pointer dari babon akan menunjuk ke track 2 yang mencari secara sekuensial sampai BAT ditemukan. Permintaan untuk mengakses data secara sekuensial akan dilayani dengan mengakses silinder dari track dari berkas data prime secara urut. Sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas apresiasi sekaligus Bapak yang telah menonton video kami dari awal hingga akhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.